Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya, Hamis Wakil di Respon Populer. Pada kesempatan hari ini, teman-teman semua, saya ingin memberi pandangan menyoal soal masalah kekacauan politik di dalam Republik ini. Akhir-akhir ini, teman-teman semua, panas sekali suasana politik kita ya. Apalagi karena memang kita sadari ya bahwa ini adalah tahunnya. Jadi memang wajar ketika kemudian situasinya memanas dengan politik. Tetapi satu hal sebetulnya, saya sudah sering berkali-kali menyampaikannya dan membuat kontennya, dan ini linknya bisa saya tampilkan di atas ini. Tidak menjadi soal ketika kemudian politik kita gaungkan, karena memang ini adalah tahunnya benar. Tahun depan kita akan melangsungkan politik pemilu kita, demokrasi dilangsungkan secara demokrasi gitu ya, dengan sistem yang profesional terbuka gitu. Nah, namun pada kesempatan hari ini teman-teman semua, saya ingin memberi pandangan sekali lagi. Ini menyangkut soal masalah kekacauan politik kita. Betapa buruk sekali gitu edukasi yang kemudian diberikan, edukasi politik yang disyokkan kepada publik kita hari ini. Saya cukup kemudian merasa sedih tentang hal ini. Saya bukanlah siapa-siapa, saya bukan politisi, saya bukan anak partai, saya bukan anak dari seorang pimpinan partai, saya bukan anak dari seorang pejabat di Republik ini, tapi saya adalah seorang rakyat biasa, saya adalah pemuda awam yang sedikit memberi pandangan menyangkut soal masalah hal ini. Terserah mau menerimanya ataupun tidak, saya juga tidak memaksakan kehendak untuk kemudian tetap menerima pandangan saya, orang saya tetap berbicara. Saya tidak peduli tentang hal itu, mau terima atau tidak, bodoh amat gitu. Yang penting saya menyampaikan hal ini berdasarkan kemudian ketentuan pasal 28 di dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita kemudian memberikan kesempatan saya untuk harus memberikan pandangan, ya kan? Begitupun juga dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 juga memberikan hak saya bebas di dalam urusan memberikan pendapat. Jadi saya bodoh amat urusan mau menerimanya ataupun tidak, saya bodoh amat gitu. Tetapi sekali lagi saya ingin tekankan, urusan kekacauan politik kita hari ini, saya terpaksa harus memberi pandangan ini. Saya menyebutnya, mohon maaf, dalam bahasa saya bilang bahwa ini adalah kekacauan di dalam urusan politik di Republik ini. Tahun depan, 2024, kita akan menggelar kontestasi pemilu serentak. Ada pemilu legislatif, dari pusat, dari RI sampai dengan kemudian daerah, provinsi dan kabupaten kota, lalu kemudian di presiden, juga dengan para pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati dan wali kota gitu. Nah, kita akan menggelar itu gitu. Nah, yang kita inginkan adalah di tahun ini, jauh sebelum penggelaran politik kita nanti, tentang hari di mana kita akan memilih siapa yang layak untuk mewakili kita atau akan memimpin negara ini. Jauh-jauh hari kita, masyarakat luas ini 270 juta jiwa lebih ini sekian, harus disuguhkan dengan materi-materi atau muatan-muatan politik yang baik gitu, yang tidak kotor dan tidak kacau sebagaimana hari ini gitu. Maksudnya gini, ya para politisi kita atau para orang-orang yang berkepentingan di dalam Republik ini, kalau toh ingin memimpin daerah atau wilayah dan kemudian negara ini, ya sudah, mimpinlah dan jalanlah dengan politik yang sehat dan baik, yang dimana itu mengedukasi kita gitu loh. Maksudnya dalam urusan politik ini implementasikan juga soal masalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dimana itu merupakan bagian daripada amanat konstitusi. Jadi momentum politik ini adalah momentum di mana kita harus memberikan edukasi politik yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu teredukasi. Mereka memilih para wakilnya dan memilih para calon-calon pemimpin itu adalah berdasarkan rasionalitas, berdasarkan pengetahuan politik yang mereka ketahui, berdasarkan kesadaran politik yang mereka ketahui. Jadi jangan tentang kekacauan, materi-materi politik yang dimana saya kira itu terlalu kacau dan kurang begitu mendidik. Misalnya saja, mohon maaf, walaupun ada yang mengatakan bahwa jangan campur adukan hal ini gitu ya, dengan urusan sepak bola katakanlah. Ini misalnya nih,
Saya udah memberikan clue-nya ya tentang sepak bola. Ini adalah soal masalah JIS. Diketahui bahwa JIS ini adalah merupakan produknya Anies Baswedan. Tapi ingat, saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, ini adalah program kerjanya Anies. Dan hal ini adalah merupakan bagian daripada asetnya negara, bukanlah asetnya Anies Baswedan seorang pribadi. Oleh sebabnya kita harus dapat membedakan dan dapat memisahkan diri di dalam persoalan-persoalan seperti begini. Jangan terlalu mencampur adukan, sehingga kemudian terlihat politik yang dimainkan adalah politik yang sifatnya kurang begitu mendidik. Terjadi perdebatan antara mau dipakai atau tidak JIS ini gitu untuk event Piala Dunia U17 di beberapa bulan yang akan datang dan akan digelar di Republik ini gitu. Maksudnya gini, kalau mau pakai silahkan pakai saja gitu. Ini kontennya sudah saya buat, saya tampilkan linknya di atas ini. Ya, posisinya kalau mau dibuat buat saja gitu loh. Dan inilah gaungan yang sering kita gaungkan gitu loh. Harus pisahkan diri antara urusan politik dengan urusan sepak bola. Pisahkan itu. Agar sepak bola kita, industri sepak bola kita berjalan sebagaimana keinginan kita. Berjalan ke depan dengan baik, maju, berkembang, menyamai negara-negara yang maju di luar sana dengan sepak bolanya gitu. Itu harapan terbesar kita. Bahwa sepak bola di dalam negeri ini memang harus dikelola sebagaimana demikian. Harapan terbesar kita tentang sepak bola kita memang harus maju demikian gitu. Oleh sebabnya dalam konteks ini gitu, ruang-ruang politik ini jangan terlalu mencampur adukan antara hal-hal yang sifatnya kurang begitu mendidik dengan mendidik bangsa ini gitu loh. Urusan sepak bola pisahkan iya. Ya, kita tahu bahwa hari ini Anies Baswedan adalah merupakan bagian daripada salah satu calon presiden gitu ya, yang sudah dideklarasikan oleh beberapa partai, sudah membentuk koalisi. Ya, tetapi jangan juga terlalu khawatir gitu loh, bahwa karena akan nantinya menggunakan JIS itu akan mempengaruhi popularitasnya Anies. Lah, aduh saya kira ini terlalu berlebihan di dalam urusan soal masalah politik gitu loh. Ini sama halnya bahwa kita menggunakan logika bahwa JIS ini adalah punyanya Anies Baswedan secara pribadi. Jadi ketika dipakai maka Anies Baswedan nanti namanya naik, popularitasnya meningkat. Saya kira keliru di situ. JIS itu adalah punyanya Indonesia. Hanya saja saat dibangun itu saat Anies itu menjadi seorang gubernur. Jadi udah selesai, sudah itu perdebatan itu. Nah, lalu soal urusan politik kita ini, politik jalankan iya, laksanakan, gelarkan dengan politik yang sifatnya mendidik, teredukasi, mengedukasi masyarakat. Jangan politik yang selalu penuh dengan kegaduhan-kegaduhan pikiran. Penuh dengan pikiran-pikiran yang sesat gitu loh. Ada banyak hal gitu. Politik yang akan kita gelarkan, kontestasi politik yang kita gelar pada tahun depan ini, sejak hari ini sudah harus kita suguhkan kepada masyarakat tentang pikiran-pikiran besar daripada kandidat-kandidat yang ada, baik itu legislatif maupun juga dengan eksekutif. Nah, yang kita showkan kepada mereka adalah tentang politik gagasan, politik narasi yang kita sampaikan. Jangan terlalu sentimen, saya kira terlalu kacau gitu ya, dan terlalu norak gitu. Cara berpolitik kita, yang dimana kita berpolitik dan memandang lawang itu dengan cara mencari kelemahan-kelemahan dia, lalu kemudian kita jadikan itu sebagai senjata untuk menghantamnya gitu. Terlalu norak gitu, dan politik ini terlalu kurang begitu mendidik gitu. Oleh sebabnya, mari kita gaungkan secara bersama tentang politik gagasan. Sejak hari ini, bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian yang punya kepentingan di dalam republik ini, mari yuk. Sampaikan politik gagasan. Apa gagasan terbesar daripada bapak ibu sekalian gitu loh. Untuk Indonesia 5 tahun ke depan, sampaikanlah kepada kami, masyarakat biasa ini, agar kami bisa mengetahui, oh Indonesia kelak akan seperti ini. Calon-calon inilah yang punya gagasan besar ini. Siapa saja yang tidak punya gagasan, kan begitu. Sehingga kami secara sadar dan dengan pengetahuan politik yang baik bisa melakukan filterisasi
atas kandidat-kandidat yang ada. Sehingga para pemimpin-pemimpin yang lahir daripada kontestasi pemilu 2024 itu adalah pemimpin-pemimpin yang lahir berdasarkan pilihan yang baik, berdasarkan gagasan-gagasan mereka yang besar. Itu yang harus semestinya dilakukan gitu loh. Jangan terlalu kemudian menjadikan kesalahan lawan itu sebagai bentuk senjata politik untuk menyerangnya. Terlalu kacau. Dan politiknya terlalu norak. Ece-ece, mohon maaf, bahasa awam kami, masyarakat awam ini. Politiknya terlalu ece-ece Bapak Ibu sekalian gitu. Masa urusan soal masalah rumput JIS saja yang bukan soal tidak mengikuti standar kelayakan FIFA, tetapi karena lama tidak dipakai, karena dianggap ini adalah merupakan bagian daripada hasil programnya Anies Baswedan, maka jadi tidak dipakai gitu ya, sehingga rumputnya itu tidak lagi layak gitu. Lah, tidak lagi layak bukan berarti dia tidak memenuhi standar FIFA, sudah memenuhi standar FIFA. Cuman menurut para pengamat itu karena jarang dipakai makanya dianggap tidak layak. Jadi ganti saja, itu nggak jadi soal. Udah ganti saja gitu loh. Jangan jadikan ini barang menjadi senjata politik untuk pukul Anies Baswedan gitu loh. Untuk menghantam Anies Baswedan gitu loh. Jangan, carilah narasi lain lalu adukan dengan Anies Baswedan. Oh Pak Anies, saya kira pikiran Pak Anies menyangkut soal masalah hal ini keliru. Dan saya harus bisa membantahnya dari sini. Dan saya bantah dengan narasi ini. Besar dia. Jadi narasi dibalas dengan narasi gitu loh. Jangan sentimen dibalas. Jangan narasi dibalas dengan sentimen ataupun hasil ini dibalas dengan sentimen. Saya kira itu keliru masalahnya. Dan ini bentuk praktek politik yang kurang begitu mendidik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pejabat publik ini, kalian yang punya pengaruh di republik ini atas kebijakan-kebijakan publik di negara ini dan menduduki jabatan-jabatan negara, yuk come on, aplikasikan amanat undang-undang, yakni tentang mencerdaskan kehidupan bangsa ini gitu. Masyarakat jangan dibuat bingung. Jangan hadirkan narasi-narasi yang itu membuat masyarakat itu bingung. Jadi bukan soal masalah pemahaman Bapak Ibu sekalian yang terlalu besar melampaui zaman, bukan. Tetapi yang terlalu norak dan ece-ece gitu, yang terlalu kacau gitu. Sehingga kemudian masyarakat itu sulit untuk menelarnya. Masyarakat itu sulit untuk menganalisisnya, masyarakat itu sulit untuk menerjemahkannya. Jadi yuk kemudian sampaikan narasi-narasi yang mendidik sehingga masyarakat itu gampang sekali di dalam memahami kosakata Bapak Ibu sekalian. Nah jadi mari kemudian momentum politik kita hari ini harus disuguhkan politik yang penuh dengan gagasan, politik yang penuh dengan edukasi sehingga masyarakat kita itu teredukasi, sehingga masyarakat di pemilu 2024 mendatang, mereka memilih para calon-calon mereka adalah berdasarkan selektif dan berdasarkan pengetahuan politik baik yang mereka terima. Hal itulah yang kita inginkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 kita inginkan bahwa pemilu kita, masyarakat kita harus memilih berdasarkan rasionalitas. Nah itulah, maka saya kira pilihan yang berdasarkan rasionalitas itu pun juga harus didasari dengan pemahaman politik yang baik. Itulah teman-teman semua pandangan saya menyangkut hal ini. Saya tidak bermaksud lain gitu, tapi sungguh saya secara pribadi sebagai bagian daripada anak bangsa ini merasa sedih ketika kemudian melihat para kontestan kita, para politisi-politisi kita, para tokoh-tokoh kita ini berdebat dalam ruang-ruang politik yang sifatnya taktis dan kurang begitu mendidik gitu. Dan berdebat dalam politik yang sifatnya kurang begitu mengedukasi. Yang terlalu norak, terlalu ece-ece, terlalu kotor, terlalu sesat. Hal inilah membuat saya merasa sedih. Oleh sebabnya saya memberikan pandangan saya ini, saya bodoh amat, mau dengar atau tidak, itu saya bodoh amat gitu ya. Tetapi ketika teman-teman punya pemahaman yang berbeda dengan saya, silakan. Pemahaman teman-teman yang berbeda ini, mau kritisi pemahaman saya pun juga tidak menjadi soal. Yang saya kira ini adalah pendapat saya, silakan kritisi dan komentari di bawah kolom komentar. Silakan, kita akan lakukan diskusi ringan di dalamnya. Dan bagaimana teman-teman harus, saya kira teman-teman juga harus memberikan pandangan menyangkut soal masalah hal ini. Apakah kemudian teman-teman ini sepakat ataukah tidak bahwa di tahun-tahun politik kita ini yang harus disuguhkan oleh para tokoh ini adalah politik gagasan? Silakan, sepakat atau tidak, komentari di kolom komentar.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan semoga channel ini selalu merespon hal-hal yang sifatnya positif dan memberikan edukasi baik kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.